Subtema 3. Ayo menjadi penemu. Pembelajaran 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Simaklah teks berikut. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Kosakata non-baku yang terdapat pada teks adalah 1. Melihat. Perbaikan kosakata baku adalah melihat. Kalimat tidak efektif. Kita semua sudah pasti mengenal lampu lalu lintas. Perbaikan menjadi kalimat efektif adalah kita semua sudah mengenal lampu lalu lintas. 2. Nemuin. Perbaikan kosakata baku adalah menemukan. Kalimat tidak efektif. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Perbaikan menjadi kalimat efektif adalah tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? 3. Sistem. Perbaikan kosakata baku adalah sistem. 4. Enggak. Perbaikan kosakata baku adalah tidak. Kita menggunakan kosakata baku saat menulis surat resmi, ketika berpidato di acara formal, dan saat menyusun karya ilmiah. Kita menggunakannya karena kata baku tidak terpengaruh bahasa lain atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Contoh sikap melaksanakan kewajiban adalah memiliki surat-surat yang lengkap seperti SIM dan STNK, memakai helm atau sabuk pengaman saat berkendara, berkendara dengan kecepatan normal, berkendara pada jalur jalan yang telah ditentukan, mengikuti rambu lalu lintas. Sedangkan contoh sikap yang tidak melaksanakan kewajiban adalah berkendara tanpa menggunakan helm atau sabuk pengaman, belum memiliki surat-surat lengkap, berkendara melawan arah, berkendara dengan kecepatan sangat tinggi, tidak mau berhenti ketika lampu sedang merah. Akibat yang ditimbulkan tidak melaksanakan kewajiban adalah dapat ditilang polisi, membahayakan diri sendiri dan orang lain, mengakibatkan kecelakaan, mengakibatkan luka bahkan korban jiwa,
mengalami kerugian akibat kendaraan yang rusak. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, hal tersebut dapat mengganggu hak orang lain karena jalan umum digunakan banyak orang. Setiap orang berhak mendapat keselamatan di jalan raya. Hal ini dapat terwujud jika setiap orang melaksanakan kewajibannya. Coba kalian amati gambar rambu-rambu lalu lintas berikut. Artinya, dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat, dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Artinya, dilarang berjalan terus apabila mengakibatkan rintangan, hambatan, gangguan bagi lalu lintas dari arah lain yang wajib didahulukan. Artinya, dilarang berjalan terus pada persilangan-persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti untuk mendapat kepastian aman. Artinya, larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 2. Artinya, rambu pendahulu petunjuk jurusan yang menyatakan arah untuk mencapai suatu tempat keluar dari jalan tol. Artinya, rumah sakit. Artinya, rambu petunjuk jurusan daerah wisata Dieng dengan jarak 10 km. Manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan sebagai peringatan sehingga dapat mencegah kecelakaan maupun sebagai petunjuk arah bagi pengguna jalan. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, pengaruh terhadap pengguna jalan. Mereka tidak tahu bahaya yang mungkin ada sehingga dapat menimbulkan kecelakaan. Selain itu, pengguna jalan dapat kebingungan arah tujuan yang dituju.